sini saya akan menjelaskan tutorial tentang ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau sering disebut dengan last square, di mana dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dian Eka Ambrina, Sarjana Pendidikan Manajemen Pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan tentang ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau last square, di sini saya mempunyai beberapa tujuan dari ramalan penjualan last square. Di mana yang pertama atau tujuan yang pertama yaitu untuk menambah pemahaman tentang materi ramalan. Yang kedua, metode last square ini paling sering digunakan untuk meramalkan karena perhitungannya yang lebih teliti. Dan yang terakhir yaitu metode last square mempunyai keunggulan, yaitu metode ini sangat sederhana sehingga mudah dihitung atau dipakai. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, metode kuadrat terkecil atau last square mempunyai pengertian yaitu penyederhanaan dari metode trend moment sehingga mempermudah perhitungannya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari tentang trend moment. Nah, sekarang kita mempelajari last square di mana perhitungannya lebih mudah. Dalam metode ini, sigma X sama dengan 0, di mana metode last square ini dalam hal ini terhadap data dilakukan pembagian menjadi dua kelompok. Bila N ganjil, X sama dengan 2, min 1, 0, atau bisa disebut mulai dari 0, 1, 2, min 1, min 2. Dan bila N genap, maka X-nya dimulai dari plus 1, min 1, dan seterusnya ganjil. Atau nanti kita lanjut ke contoh soal saja. Nah, untuk membentuk persamaan Y ini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Dan nilai A dan B dicari dengan menggunakan rumus yang pertama, A sigma Y dibagi dengan N jumlah data, atau dan mencari nilai B yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk mempermudah, kita lanjut ke pembahasan soal, di mana PT Samara Sejahtera ingin membuat ramalan penjualan. Adapun data penjualan aktual selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. Dapat dilihat, yaitu tahun 2016 terdapat penjualan 380 unit, 2017 3.900 unit, 2018 400 unit, dan 2019 4.400 unit. Di sini yang diminta yaitu hitunglah prospek penjualan 5 tahun ke depan dengan metode last square. Baiklah, kita akan melanjutkan ke penyelesaian ramalan penjualan metode kuadrat terkecil atau last square, di mana pada slide tadi terdapat tabel metode kuadrat terkecil atau last square yang sudah diketahui tahun dan penjualannya. Dapat dilihat dari data tersebut, jumlah data dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu ada 4. Di mana jika jumlah data itu genap, maka X-nya didapat dari 1, min 1, 3, min 3. Mengapa seperti itu? Karena tadi pada penjelasan sebelumnya sudah tertera, bila nilai genap, maka X sama dengan 1, min 1, 3, min 3. Atau dapat dikatakan nolnya di tengah-tengah. Nah, untuk mencari X kuadrat, kita langsung saja dari nilai X ini kita kuadratkan. Jadi, min 3 kuadrat sama dengan min 3 dikali min 3. Jadi, didapatlah X kuadrat sama dengan 9. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk mengetahui XY, kita sudah mengetahui nilai X dan nilai Y, di mana X sama dengan min 3, Y sama dengan 3.800 unit. Jadi tinggal dikalikan. X sama min 3 dikali 3.800 unit dihasillah min 11.400 unit. Begitupun pada tahun 2017, 2018, 2019. Jadi didapatlah total dari sigma XY yaitu 1.900, sigma X kuadrat 20, sigma X 0, dan sigma Y yaitu 16.100.
Baiklah, setelah kita menyelesaikan tabel tadi, nah selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B, di mana rumus mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N. Dapat diketahui tadi di tabel sebelumnya sigma X sama dengan 16.100 dan N jumlah datanya adalah genap yaitu 4. Jadi didapat sigma Y dibagi N atau 16.100 dibagi dengan 4 yaitu 4.025. Nah, untuk mencari B, di mana diketahui untuk mencari nilai B menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana sigma XY yang tertera pada tabel tadi yaitu 1900 dan sigma X-nya, X kuadratnya yaitu 20. Jadi dihasillah 95. Nah, didapatlah peramalan atau Y atau dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana kita masukkan nilai A dan B-nya. Jadi Y sama dengan 4025 ditambah 95 dikali dengan X. Selanjutnya, untuk mengetahui forecast penjualan 5 tahun berikutnya. Nah, tadi kita telah mengetahui bahwa peramalan yaitu Y sama dengan 4025 ditambah 95 dikali X. Nah, karena tadi pada data yang sebelumnya terakhir yaitu 2019. Nah, forecast 5 tahun ke depan berarti dimulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nah, perhitungannya yaitu kita menggunakan nilai Y tadi, yaitu Y sama dengan 4025 ditambah 95 dikali X. Karena pada tahun 2019 tadi dan jumlah data kita genap, jadi kita melanjutkan dari data sebelumnya, di mana X-nya yang terakhir tadi adalah 3 dan selanjutnya 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, dapat dilihat, dapat kita masukkan nilainya yaitu Y sama dengan 4025 ditambah 95 dikali 5, yaitu terdapatlah penjualannya yaitu 4.500 unit. Nah, untuk 2021, 2022, 2023, dan 2024 sama. Nah, kita tinggal mengikuti X-nya berapa. Yang tadi kan 5, 7, 9, 11, 13 itu dikarenakan karena data kita sebelumnya adalah genap. Jika data kita ganjil, kita mengikuti rumus yang ada dalam pembahasan. Nah, setelah mengetahui penjualannya, dapat kita ketahui bahwa forecast penjualan 5 tahun berikutnya pada tahun 2020 yaitu 4.500 unit, 2021 4.690 unit, 2022 4.880 unit, 2023 5.070 unit, 2024 5.260 unit. Jadi, inilah perhitungan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Jadi, didapatlah hasil dari perhitungan menggunakan metode yang saya bahas ini. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Mungkin dalam saya menjelaskan tadi ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang menonton, saya ucapkan terima kasih. Dadah.